Waktu itu kan Rizky Bilar jadi tersangka KDRT ya. Terus sekarang dia mau ngelaporin 3 orang yang katanya mencemarkan nama baiknya. Makin kesini makin gak jarang ya ada kasus tentang pencemaran nama baik. Katanya kan kita punya kebebasan berpendapat. Ya di sosial media kita bisa nih gampang komen tentang apapun. Nah tapi ternyata nggak juga nih. Karena kalau ternyata pendapat kita mencemarkan nama baik seseorang atau suatu brand, kita bisa dipidanain. Ada undang-undang yang ngatur tentang pencemaran nama baik dengan KUHP dan UU ITE. Apa aja sih kasus-kasus pencemaran nama baik yang sempat booming dan kenapa ya ada yang setuju dan tidak setuju dengan adanya undang-undang yang mengatur hal ini? Simak selengkapnya bersama aku hanya di Pro Kontra. Pencemaran nama baik kalau kita merujuk dari pasal 310 KUHP adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui oleh publik. Nah, pencemaran nama baik nih emang bisa dilaporin baik dari pencemaran secara lisan ataupun tertulis. Bahkan kita menghina atau mencemari nama orang yang sudah meninggal pun bisa dipidana jika dilaporkan oleh keluarga sedarah. Untuk aturannya sendiri ada di UU nomor 11 tahun 2008 yang sudah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Untuk pencemaran nama baik di media elektronik jadi perbuatan yang dilarang kalau kita lihat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pelaku yang terkena pasal ini bisa terkena pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan kalau pencemaran nama baik ini merugikan orang lain, hukumannya bisa lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 12 miliar rupiah. Nah, pasal 27 ayat 3 UU ITE ini memang bikin banyak kontroversi hingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat. Makanya diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 yang isinya begini, bila fakta yang dituduhkan itu merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta itu harus dibuktikan dulu kebenarannya. Baru setelah itu aparat hukum bisa memproses pengaduan atas delik penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai UU ITE. Di SKB ini juga ditegaskan tindak pidana yang ada di pasal 27 ayat 3 UU ITE ini bukan menitik beratkan kepada perasaan korban, tapi perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja. Dan aduan ini juga harus disampaikan sendiri oleh korban kecuali korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Nah, contoh kasusnya kayak yang terjadi belum lama ini nih. Rizky Bilar kan lagi ramai nih karena kasus dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Nah, itu tuh memicu gosip-gosip lain untuk muncul juga. Dia dituduh jadi simpanan waria, dituduh punya anak jauh sebelum ia menikah dengan Lesti, dan isu ini disebarkan oleh aktor bernama Satria Mulia. Gak cuma itu aja, Satria juga pernah bilang kalau Rizky Bilar ini pernah direbutin oleh 3 orang yang merupakan waria, pria dan perempuan. Nah, karena tuduhan ini, Rizky Bilar melaporkan Satria ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Dia mengutus pengacara yang bernama Indra Tarigan dan Isa Zega untuk berkonsultasi ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus ini pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu. Sampai saat ini Indra Tarigan bilang, Satria Mulia nih masih gak ada itikat baik untuk menghubunginya atau Rizky Bilar terkait masalah ini. Malah Satria justru menantang untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Kasus selanjutnya datang dari komika yang bernama Mamat Al-Katiri yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang ia lakukan ke anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Hilary Brigita. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Fauzan Rahawarin, ia membuat laporan terkait hal tersebut pada 3 Oktober 2022 lalu. Dalam laporan itu, Muhammad diduga mencemarkan nama baik Hilary saat menghadiri suatu acara talk show di wilayah Jakarta Barat. Dalam aksi roasting dia pada acara tersebut, Muhammad membicarakan Brigita dengan menyebut kata-kata kasar dan tidak sopan. Nah, karena itu Hilary tersinggung dan melaporkan Muhammad dan mengenakan pasal 310 KUHP. Terus nih, kalian masih ingat nggak kasus Baik Nuril yang dipidana karena merekam percakapan mesum kepala sekolah? Dia dijerat UU ITE atas dugaan mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan. Padahal di situ dia kan korban ya. UU ITE ini emang lumayan tricky ya, rawan banget karet dan disalahgunakan oleh yang punya kuasa, harta, dan popularitas. Nah, sekarang kita bahas nih yang pro dan kontra
terhadap UU ITE. Kalau yang kontra, pernah ada sekelompok konten kreator yang mengajukan permohonan pada bulan April tahun 2022 lalu. Mereka menyampaikan bahwa UU ITE pasal 273 ini bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan ini diajukan oleh 29 orang konten kreator. Di antaranya Erika Fahri Ginting, Leon Maulana Mirza Pasha, Aryadi Kristanto Simanjuntak, dan Francisca Naomi Sitanggang. Mereka merasa terancam dengan adanya pasal ini karena dianggap mengganggu pikiran dan sikap ketika mereka sedang membuat konten untuk publik. Mereka juga beranggapan bahwa pasal karet pada UU ITE ini bersifat multitafsir yang berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat. Ya, nggak sedikit dari masyarakat jadi takut buat bersuara di media elektronik karena khawatir dianggap menghina atau mencemari nama dari pihak lain. Udah gitu, pasal ini bisa digunakan dengan mudah untuk membungkam orang-orang yang sedang mengkritik. Nah, kalau dari pandangan yang pro, kurang lebih begini. Anggota Komisi 1 DPR Sukamta mempunyai pandangan bahwa UU ITE ini mengarahkan masyarakat agar menjadi warga negara yang beradab. Selain itu juga masyarakat bisa menikmati internet secara aman, sehat, dan tetap tidak melanggar hak orang lain ketika berpendapat di ruang publik atau berperilaku buruk maupun menyerang orang lain dengan fitnah. Rudiantara selaku Menkominfo mengklaim bahwa pasal 27 ayat 3 di UU ITE ini nggak mungkin dihapus. Karena kalau dihapus, kemungkinan besar bakal ngilangin efek jera dari para pelanggar hukum. Menurutnya pasal tersebut punya peran besar sebenarnya dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya, tapi memang dalam kenyataannya penerapannya ini masih ya gitu deh. Kalau menurutku sih ya aku kontra sih. Karena UU ITE kan bisa dipakai untuk melaporkan kritik atau hinaan ya. Terlepas dari bahasa yang digunakan sebenarnya kan nggak jelas gitu batasan antara kritik dan hinaan. Nah ini tuh bisa subjektif banget tergantung pihak yang dikritik. Misalnya nih aku komentar di sosmed, wah rambutnya artis A jelek banget kayak sarang burung. Nah si artis A ini kalau dia ngerasa dihina bisa aja dia ngelaporin aku pencemaran nama baik gitu. Tapi bisa juga dia ngerasa itu kritikan yang biasa aja dan dia bisa nerima kalau itu penilaian aku. Dia sadar kalau publik nggak mungkin semuanya suka-suka aja sama model rambut dia. Nah jadi kritik dan hinaan tuh nggak mutually eksklusif gitu. Itu tuh tergantung gimana orang menafsirkannya. Bisa aja orang nafsirnya itu kritik, bisa aja hinaan atau dua-duanya. Kemudian orang-orang yang pakai UU ITE buat ngelaporin orang lain ini biasanya orang yang punya uang, punya kuasa atau jabatan, atau punya popularitas sehingga dia tuh punya banyak pendukung. Nah kalau dia orang terkenal dia kan sebenarnya punya exposure yang tinggi ya terhadap publik. Jadi sebenarnya kan kerentanan terhadap kritikannya juga tinggi. Tapi masa kalau ada kritikan yang gak enak dilaporin sih? Ya terus kan dia punya power ya. Kalau dia serang balik orang yang kritik, udah secara hukum dia habis sudah. Belum lagi kalau ditambah rame-rame dirujak penggemarnya. Aku ngeliatnya sih itu kayak bully ya. Karena kuasa yang dimiliki tuh timpang. Kalau menurutku, kalau misalnya dikatain ya katain balik aja. Terus kalau nggak setuju sama poin kritikan ya bantah aja. Kalau males nanggepin ya pakai aja fungsi blog dan report yang disediakan di sosmed. Iya sih sebenarnya kita semua maunya ruang publik itu sehat ya, nggak jadi ruang buat menyerang, menghina. Nah cuman ada juga kan kasus misalnya ada tokoh publik yang kayaknya nih respon paling oke kita hina aja nih. Karena mau dikritik gimana lagi percuma. Misalnya pejabat yang korupsi gitu, mau kita kritik apa coba? Udah nggak ada lagi kritik substantif yang bisa kita kasih. Korupsi ada mulu kok, jadi nggak apa-apa ya dihina ya. Apa mungkin ya UU ITE itu diubah gitu supaya nggak ambigu atau hapus aja sekalian? Karena undang-undang ini nggak melindungi kita secara merata, tapi malah rawan dipakai sama orang yang punya kuasa lebih untuk menjerat hukum orang yang bikin dia tersinggung. Nah kalau menurut kalian gimana nih? UU ITE perlu dihapus atau enggak? Dan apakah pasal 27 ayat 3 UU ITE ini bisa diterapkan dengan semestinya atau akan selalu menjadi bantalan bagi orang-orang yang nggak siap dikritik? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dukung terus channel kita dengan klik tombol subscribe dan supaya nggak ketinggalan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Aku Mela mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Pro Kontra pekan depan.